7 malam terakhir. Di sebuah desa terpencil yang hampir terlupakan oleh dunia luar, tersembunyi sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh penduduk setempat, sebuah legenda yang tak berani mereka ucapkan, bahkan saat bisik-bisik. Di sini, kematian bukanlah akhir. Terutama bagi mereka yang meninggal dengan tidak wajar, jiwa mereka akan tertahan di antara alam manusia dan alam kegelapan, bergentayangan selama 7 hari sebelum akhirnya lenyap, atau membawa jiwa lain sebagai ganti. Penduduk desa menyebutnya 7 malam terakhir. Anton adalah seorang pemuda yang ceria, disukai banyak orang, dan selalu membantu tetangganya. Namun, dalam sekejap, kehidupannya direnggut dengan cara yang mengerikan dan misterius. Tubuhnya ditemukan di tepi sungai desa, tergeletak dalam posisi yang kaku dan mencekam. Kulitnya kebiruan, bekas lebam kehitaman memenuhi tubuhnya seolah tubuh itu telah dipukuli oleh kekuatan yang tak terlihat. Wajahnya yang terekspresi dalam ketakutan yang tak terlukiskan, membuat siapapun yang melihatnya akan dihantui sepanjang hidupnya. Namun, bukan itu yang paling mengerikan. Di wajah Anton yang pucat, matanya tetap terbuka, memandang kosong ke langit dengan tatapan nanar, seakan ia masih melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang sangat menakutkan. Setelah pemakamannya, penduduk desa mulai gelisah, menyadari betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia akan kembali, bisik salah satu tetua desa dengan nada rendah. Suaranya hampir tak terdengar, seakan ia takut suara itu akan memanggil sesuatu dari kegelapan. Arwah yang meninggal tak wajar akan kembali selama 7 malam untuk mencari kedamaian, atau membawa kedamaian itu dalam bentuk lain. Rumah keluarga Anton. Rumah sederhana yang biasanya dipenuhi tawa, berubah menjadi sarang ketakutan yang sunyi. Malam pertama setelah pemakaman, Ibu Anton, Bu Sri, duduk di ruang tamu, menggenggam rosario erat-erat sambil berdoa agar anaknya pergi dengan damai. Suara detik jam di dinding berdetak semakin keras di telinganya, detik yang serasa menandai berakhirnya kedamaian dalam hidupnya. Lalu, suara langkah berat terdengar dari dalam kamar Anton. Bu Sri merasakan bulu kuduknya meremang. Tangan bergetar saat ia mencoba berdiri untuk memastikan. Kakinya seakan tak mau bergerak, tertahan oleh ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara langkah itu terdengar lambat, seolah kaki yang berat tengah menyeret beban yang tak kasat mata, mendekat menuju pintu kamar. Dengan gemetar, Bu Sri meraih pegangan pintu kamar Anton dan membukanya perlahan. Pandangannya berusaha menembus kegelapan di balik pintu. Di sana, di ujung kamar, berdiri sosok yang tak salah lagi adalah Anton, tapi bukan Anton yang ia kenal. Wajahnya pucat kehijauan, tubuhnya kaku dengan posisi aneh yang mengerikan, dan matanya masih menatap kosong, lurus ke arah ibunya. Sebelum Bu Sri sempat berteriak, sosok itu tersenyum lebar dengan bibir biru kelamnya dan berbisik dengan suara yang berat dan serak, "Ibu, aku pulang." Ia menutup pintu dengan cepat, berlari keluar kamar, dan tak berhenti berdoa, berharap kejadian itu hanya bayangannya. Tapi, setiap malam, suara langkah Anton kembali terdengar, berderak pelan dari lorong menuju kamar keluarganya. Kini, bukan hanya ibunya yang merasakan kehadiran yang mengerikan itu. Adik Anton, Laila, mulai mendengar suara kakaknya memanggil dari balik dinding, menggumam samar dalam suara yang bergetar, "Laila, bantu aku pergi dari sini." Di malam-malam yang semakin mencekam, bau anyir yang kuat menyusup ke dalam setiap sudut rumah mereka. Tetesan air berlumpur mulai terlihat di lantai, memanjang dari pintu hingga ke kamar Anton, meninggalkan jejak seperti ada yang baru saja keluar dari sungai. Setiap malam, keluarga Anton dihantui oleh suara, bayangan, dan sentuhan dingin yang tak terlihat. Dan semakin malam, semakin kuat kehadiran Anton di rumah itu. Semakin dingin udara yang mereka hirup, dan semakin nyata pula kengerian yang mereka rasakan. 7 malam yang mereka tahu akan mengubah hidup mereka selamanya. Karena Anton tak datang untuk meminta kedamaian, tapi untuk mencari teman. Teman untuk menemani dirinya di alam kematian. Hari pertama. Malam itu, rumah keluarga Anton terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah pemakaman yang dihadiri hanya beberapa orang desa, keluarga Anton kembali ke rumah mereka dengan perasaan yang campur aduk antara kesedihan dan ketakutan. Ibu Anton, Bu Sri, duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah lesu, mencoba menenangkan diri di tengah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan.
Setiap sudut rumah tampak sepi, namun ada sesuatu yang ganjil di udara, seperti hawa dingin yang aneh, seakan berasal dari sesuatu yang tidak kasat mata. Busri berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya perasaannya. Namun, ketakutannya semakin menjadi saat malam mulai larut. Jam dinding berdetak dengan irama yang terasa makin lama makin keras di telinganya. Setiap detik yang berlalu seperti jarum yang menusuk-nusuk pikirannya, mengingatkan bahwa Anton tak ada lagi di dunia ini, atau setidaknya tidak seharusnya ada. Saat malam mencapai puncaknya, terdengar suara dari dalam kamar Anton. Suara yang samar namun cukup jelas. Suara seperti sesuatu yang bergeser di lantai, berat dan lambat. Busri mencoba mengabaikannya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa suara itu hanyalah bayangan pikirannya yang letih. Tetapi suara itu semakin keras, menyeret dan berderak, seperti ada sesuatu yang menyeret beban berat melintasi lantai kayu. Punggung Busri mulai dingin dan bulu kuduknya berdiri. Dia tahu kamar Anton telah kosong, tidak ada seorang pun di dalamnya, atau setidaknya tidak seharusnya ada. Suara langkah itu semakin mendekat, terdengar jelas di ujung lorong gelap yang memisahkan ruang tamu dan kamar tidur keluarga. Seperti langkah kaki yang terseret, langkah yang terlalu lambat untuk seseorang yang hidup. Detak jantung Busri makin cepat dan tenggorokannya kering saat suara itu akhirnya berhenti. Tepat di depan pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, Busri berdiri dan melangkah ke arah suara itu, seperti tersihir oleh sesuatu yang memanggilnya. Setiap langkah terasa berat, seperti seluruh tubuhnya menolak untuk mendekat. Namun, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan memaksanya terus melangkah. Ia berhenti tepat di depan pintu kamar Anton, merasakan hawa dingin yang aneh merayap dari balik pintu. Perlahan, ia mengulurkan tangannya ke arah pegangan pintu, membuka pintu dengan sangat hati-hati, berharap bahwa semua ini hanyalah imajinasinya saja. Saat pintu terbuka, matanya langsung tertuju pada ujung kamar yang gelap. Dalam bayangan samar-samar dari cahaya bulan yang masuk melalui jendela, terlihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bentuknya tidak jelas, hanya sebuah siluet tinggi dengan kepala yang menunduk. Tubuhnya kaku dan wajahnya tertutup bayangan. Tetapi Busri tahu siapa itu. Ia mengenali sosok itu sebagai anaknya, Anton. Tubuh Busri melemas, ingin sekali ia menjerit, tetapi suara itu tersangkut di tenggorokannya. Perlahan, sosok itu menegakkan kepalanya dan mengangkat wajahnya ke arah Busri. Wajah yang biasanya ceria itu kini berubah menjadi sesuatu yang tak lagi manusiawi. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong dan kelam, bibirnya terkatup dalam senyum yang menyeramkan. Lalu sosok itu membuka mulutnya. Suara yang keluar bukanlah suara Anton yang dikenal Busri. Suaranya rendah, serak dan berat, terdengar seakan berasal dari dalam kubur. "Ibu, aku pulang." Kata-kata itu diucapkan dengan nada yang dingin, seperti ejekan yang merayap langsung ke tulang Busri. Mendengar suara itu, Busri jatuh berlutut, tangannya bergetar hebat, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Dalam detik berikutnya, sosok Anton itu perlahan menghilang, seperti asap yang menguap ke udara, meninggalkan aroma anyir yang menusuk hidung dan membuat Busri hampir muntah. Saat Busri menunduk dan mencoba mengumpulkan tenaga untuk berdiri, ia menyadari ada jejak kaki di lantai kayu, basah dan berlumpur. Jejak kaki besar yang terlihat jelas memanjang dari lorong ke kamar Anton. Terhuyung-huyung, ia melangkah keluar kamar dan menutup pintu dengan cepat, lalu berlari ke kamar tidur, berharap suaminya ada di sana untuk menenangkannya. Namun, ketika ia sampai di pintu, ia mendengar suara pelan, bisikan yang berulang dari arah kamar Anton. "Aku pulang, aku pulang." Malam pertama telah berakhir, tapi Busri tahu, ini baru permulaan. Hari kedua, keluarga Anton terjaga sepanjang malam. Rasa takut membekas setelah kejadian yang mencekam di malam pertama. Pagi itu, wajah Busri tampak pucat dan lesu, seakan semalaman tidak tidur, atau seolah sesuatu telah menghisap habis semua energi hidupnya. Ia menghabiskan hari dengan mencoba berdoa dan mengusir pikiran-pikiran buruk, berharap apa yang dialaminya hanyalah ilusi akibat kesedihan yang mendalam. Namun, semakin sore menjelang, udara di rumah itu mulai berubah, seperti ada sesuatu yang berat dan gelap meresap ke dalam tembok, perlahan-lahan mengelilingi mereka. Laila, adik Anton yang berusia 14 tahun, mulai merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ia menghabiskan hari itu dengan duduk di kamar,
menatap foto lama dirinya dan Anton saat masih kecil. Foto itu membuat hatinya terasa perih, mengingatnya akan tawa dan senyum hangat kakaknya yang kini telah hilang. Atau mungkin tidak sepenuhnya hilang. Malam semakin larut dan suasana di rumah mereka semakin dingin. Laila mencoba tidur lebih awal, tapi matanya tak bisa terpejam. Perasaan aneh terus menghantuinya, seperti ada yang mengawasinya dari sudut-sudut kamar yang gelap. Dengan sedikit gugup, ia menyalakan lampu meja di samping tempat tidurnya, berharap cahaya itu akan menenangkan pikirannya. Sekitar tengah malam, suara samar mulai terdengar dari kamar sebelah, kamar Anton. Suara itu pelan, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membangkitkan bulu kuduk Laila. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa suara itu hanya suara angin atau suara rumah yang bergeser. Namun, semakin lama suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang berbisik dari balik dinding. "Laila, Laila, datanglah." Bisikan itu berulang-ulang, pelan namun penuh desakan. Suaranya dalam, berat dan dingin, seakan berasal dari tenggorokan yang terkoyak, namun anehnya tetap terdengar akrab. Jantung Laila berdebar kencang. Ia mengenali suara itu, suara yang selalu berbicara kepadanya dengan lembut dan penuh perhatian. Suara kakaknya, Anton. Seketika rasa penasaran yang bercampur ketakutan merasuki dirinya. Dengan tangan gemetar, Laila turun dari tempat tidur dan melangkah pelan ke arah suara itu. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya, tetapi juga menariknya mendekat ke kamar Anton. Ia berhenti di depan pintu kamar kakaknya, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya membuka pintu yang terasa sangat dingin di tangannya. Ketika pintu itu terbuka, kamar Anton terlihat kosong dan gelap, tidak ada yang aneh. Namun, udara di dalam kamar terasa lebih dingin, bahkan hampir membekukan. Laila melangkah masuk, dan pintu di belakangnya perlahan menutup sendiri dengan suara yang berderit pelan. Saat itulah ia melihatnya. Di sudut kamar, samar-samar dari kegelapan, tampak sebuah sosok duduk membelakangi Laila. Tubuh itu membungkuk, dengan bahu yang bergerak-gerak, seolah sedang terisak dalam keheningan. Laila menahan napas, mencoba mengendalikan rasa takut yang begitu kuat, hingga tubuhnya mulai bergetar. Ia tahu sosok itu adalah Anton, atau setidaknya sesuatu yang terlihat seperti kakaknya. Dengan suara yang sangat pelan, Laila berbisik, "Kak Anton." Perlahan, sosok itu berhenti bergerak. Dalam kesunyian yang mematikan, sosok itu mulai berbalik, dan Laila melihat wajah kakaknya. Wajah yang seharusnya dikenalnya, tapi tampak begitu asing dan menyeramkan. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong dan hitam legam, seakan semua kehidupan telah tersedot dari dalamnya. Wajah itu menatap lurus ke arah Laila. Bibirnya terkatup dalam senyuman yang aneh, nyaris seperti ejekan, dan matanya, tatapan itu, mengunci pandangannya dengan intensitas yang membuat Laila tak bisa bergerak. Kemudian Anton, atau apapun sosok itu, mengangkat tangannya yang pucat dan dingin, menunjuk langsung ke arah Laila. Bibirnya bergerak, namun tidak ada suara keluar, seolah ia berteriak tanpa suara. Seketika, ruangan itu dipenuhi bau anyir yang menyengat, bau busuk yang tajam dan memualkan. Laila mundur, tubuhnya kaku ketakutan, tetapi sosok itu terus mendekat. Semakin dekat, matanya semakin besar dan gelap. Akhirnya, ia berhasil berlari ke pintu, menggedor-gedor dengan panik, mencoba membuka pintu yang entah kenapa mendadak terkunci. Di belakangnya, suara langkah kaki Anton terdengar, berat dan seret, seakan ada beban yang menyeret tubuhnya. Suara tawa kecil yang serak menggema di dalam kamar, tawa yang terdengar seperti ejekan, tawa yang seakan berasal dari dalam kubur. Dengan sisa tenaga, Laila akhirnya berhasil membuka pintu dan berlari keluar, meninggalkan kamar kakaknya yang kini diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Saat ia berlari, ia sempat menoleh dan melihat bayangan Anton berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata kosong dan senyum mengerikan yang masih terukir di wajahnya. Sebelum pintu kamar tertutup sendiri, Laila mendengar satu bisikan terakhir, penuh dengan kebencian dan rasa sakit. "Aku akan kembali untukmu." Laila lari ke kamar orang tuanya, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal. Ia tak mampu menjelaskan apa yang baru saja ia alami, tubuhnya bergetar hebat. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia tahu bahwa ini baru hari kedua, dan entah apa yang akan terjadi di malam-malam berikutnya. Hari ketiga, keluarga Anton kini hidup dalam ketakutan yang tak terucapkan.
Ibu dan ayahnya tak bisa tidur nyenyak, sementara Laila tak berani menyentuh pintu kamar kakaknya lagi. Pagi di rumah, mereka diliputi suasana dingin dan cemas, seolah-olah bayangan kegelapan masih melingkupi mereka, bahkan di bawah sinar matahari. Menjelang sore, suasana rumah semakin berat. Rasanya udara menjadi lebih padat dan dingin, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat namun terus mengintai dari sudut-sudut gelap rumah. Bu Sri menghabiskan sebagian besar waktu di dapur, menggenggam rosario di tangannya, dan komat kamit berdoa tanpa henti. Di dalam hatinya, ia berharap bahwa doa-doanya akan cukup untuk mengusir bayangan yang bergentayangan di rumah mereka. Namun, di sudut hatinya, ia tahu Anton tidak akan pergi begitu saja. Saat malam tiba, rumah mereka berubah menjadi sarang ketakutan. Tanpa henti, di dalam hatinya, ia berharap bahwa doa-doanya akan cukup untuk mengusir bayangan yang bergentayangan di rumah mereka. Namun, di sudut hatinya, ia tahu Anton tidak akan pergi begitu saja. Saat malam tiba, rumah mereka berubah menjadi sarang ketakutan. Angin di luar mengaum, seolah ikut mengiringi kekuatan tak kasat mata yang datang mendekat. Setiap lorong dan ruangan terasa semakin gelap dari biasanya. Seakan cahaya lampu di rumah itu pun takut untuk bersinar terlalu terang. Laila berusaha tetap berada di kamar orang tuanya malam itu. Dia tidak sanggup lagi tidur sendirian, apalagi di kamarnya yang berada tepat di sebelah kamar Anton. Namun, rasa kantuk akhirnya menguasainya, dan ia terlelap di atas pangkuan ibunya. Ayahnya yang duduk di kursi samping ranjang mencoba tetap terjaga, dengan sesekali menatap ke arah pintu, berjaga-jaga. Sekitar tengah malam, tiba-tiba terdengar bunyi yang menggema di seluruh rumah. Suara dentuman keras, seperti pintu yang terbanting dengan kekuatan besar. Semua anggota keluarga terbangun, termasuk Laila yang mendadak duduk tegak dengan mata penuh ketakutan. Mereka saling menatap, jantung berdebar kencang. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Di tengah keheningan yang menegangkan itu, terdengar suara langkah pelan, berat, dan menyeret. Suara itu berasal dari lorong menuju kamar mereka. Bu Sri menggenggam tangan Laila erat-erat, sementara ayahnya berdiri, menatap pintu kamar dengan mata penuh ketegangan. Suara langkah itu semakin mendekat, dan di tengah ketakutan yang mencekam, mereka semua mendengar suara yang sangat mereka kenali. Suara Anton terdengar dalam bisikan serak yang merayap dari luar kamar mereka. "Ibu, Laila, aku kedinginan." Bu Sri menahan napas, tubuhnya gemetar, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Ia ingin menjawab, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut yang amat dalam. Ia tahu bahwa Anton, anak yang begitu ia cintai, telah tiada. Namun suara itu, suara yang sama yang sering memanggilnya dari kamar tidur saat masih kecil, kini datang membawa perasaan dingin dan penuh kehampaan. Ayah Laila mengambil keberanian dan berusaha membuka pintu kamar, ingin memastikan apakah benar suara itu adalah suara Anton, atau hanya bayangan yang mengerikan. Perlahan ia membuka pintu, namun tak ada seorang pun di lorong. Hanya kegelapan yang menyelimuti dan udara yang membeku. Tapi anehnya, di lantai kayu lorong itu, ada jejak-jejak kaki berlumpur yang memanjang dari pintu depan hingga ke kamar Anton. Seakan ada seseorang yang berjalan dengan langkah yang berat dan lambat. Bu Sri menutup mulutnya untuk menahan jeritan, dan Laila yang masih menatap lorong dengan mata penuh ketakutan, merasa tubuhnya lemas. Mereka semua ingin berlari, tetapi tak ada tempat untuk melarikan diri dari sosok yang pernah mereka cintai, dan kini kembali sebagai bayangan menyeramkan dari kematian. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari dalam kamar Anton, ketukan keras dan berulang. Duk, duk, duk. Ketukan itu berlanjut tanpa henti, semakin cepat dan semakin keras, seakan seseorang atau sesuatu ingin keluar dari kamar itu. Laila menangis ketakutan, bersembunyi di balik punggung ibunya, dan Bu Sri hanya bisa berdoa dalam hati, berharap bahwa apapun yang berada di kamar Anton akan pergi. Namun suara itu semakin menjadi, dan disusul oleh teriakan yang pecah di udara malam. Teriakan penuh kepedihan yang bergema di setiap sudut rumah, seolah tembok dan lantai pun ikut bergetar. "Aku kedinginan, aku ingin pulang." Suara Anton berteriak dengan kesakitan yang tak terbayangkan. Teriakannya mencampur antara kemarahan dan keputusasaan. Suara itu terdengar sangat dekat, hampir seperti di depan pintu mereka.
Di luar kendali, Bu Sri berdiri. Air mata terus mengalir dari wajahnya. Dan perlahan, ia melangkah ke arah kamar Anton, memanggil nama anaknya dengan suara bergetar. "Anton, kamu di sana?" Namun saat ia membuka pintu kamar Anton, ruangan itu kosong. Tapi di dinding kamar, Bu Sri melihat sesuatu yang mengerikan. Dengan darah yang mengalir, tertulis kalimat yang membuat tubuhnya hampir ambruk. "Bawa aku pulang." Tulisan itu masih segar, meneteskan darah di dinding putih. Dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, mereka sekeluarga mundur, menutup pintu kamar dengan cepat, dan mengunci diri di kamar utama. Malam itu, tidak ada lagi yang bisa tidur. Kamar itu kini bukan lagi kamar Anton, melainkan tempat kegelapan yang menjadi gerbang antara dunia hidup dan dunia kematian. Bu Sri dan keluarganya tahu bahwa apapun yang terjadi malam ini baru pertanda awal, dan mereka hanya bisa berdoa agar bisa bertahan hingga fajar. Namun jauh di dalam hatinya, Bu Sri tahu, ini baru malam ketiga.